Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sinaulearn. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang menarik dan penting dalam logika, yaitu silogisme. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Oke, silogisme. Silogisme. Apa sih silogisme itu ya? Jadi, silogisme ini merupakan tes yang biasanya digunakan untuk menguji kemampuan kita dalam mendapatkan fakta-fakta dari suatu pernyataan atau premis, dan kemudian memanipulasi informasi tersebut tanpa mengubah maknanya. Jadi intinya ya, silogisme ini dia terdiri dari pernyataan. Biasanya ada pernyataan 1 atau pernyataan 2, atau kita sebut dengan premis 1, premis 2. Nah, nanti dari kedua pernyataan ini kita ambillah informasi-informasinya, kemudian kita buatlah sebuah kesimpulan. Kesimpulan yang mana maknanya itu masih berhubungan dengan pernyataan 1 dan pernyataan 2 ini. Oke? Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, untuk video kali ini, kita akan membahas silogisme yang mana dalam pernyataan itu terdapat kata jika dan maka. Ya, jadi kita akan fokus untuk pembahasan di sini dulu. Nanti untuk selanjutnya kita akan bahas di video selanjutnya untuk kasus-kasus silogisme yang lainnya gitu. Nah, sebelum kita membahas ke aturannya, yang perlu teman-teman ingat nih, yang perlu teman-teman catat, yang pertama, bahwa setiap premis ini bernilai benar. Jadi ini nggak boleh dibantah dan ini bersifat mutlak gitu. Ya, mutlak dan jangan dibantah. Jangan dibantah. Oke, yang kedua, jangan menyimpulkan yang tidak disebutkan dalam premis. Jadi, kita bisa menyimpulkan hanya jika kalimat tersebut terdapat dalam pernyataan atau premis. Jadi, masih ada hubungannya dengan premis 1 ataupun premis 2. Nah, inilah kita, dari kedua premis inilah kita dapat tarik kesimpulan. Oke? Oke, mungkin biar lebih paham, kita lanjut dulu. Nanti akan ada pembahasan soalnya. Oke, nah ini aturan-aturan silogisme ya, untuk kasus jika maka. Nah, jadi ada 3 teman-teman. Yang pertama, aturan pertama ya, kita sebut saja nih aturan pertama, yang mana premis satunya jika P maka Q, dan premis 2-nya adalah P. Dan maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Q, gitu ya. Ini teman-teman ingat aja dulu, simpan dulu. Nanti kita akan bahas ke bentuk soalnya itu seperti apa, implementasi ke soalnya itu seperti apa. Oke, aturan yang kedua. Aturan yang kedua, premis satunya adalah jika P maka Q, dan premis 2-nya adalah negasi dari Q. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah negasi dari P. Gitu. Negasi ini apa? Negasi ini merupakan lawan kata dari Q. Misalkan negasi Q di sini adalah lawan kata dari Q. Nah, nanti akan kita bahas deh bentuknya tuh seperti apa, negasi ini seperti apa gitu. Oke? Yang penting teman-teman perlu ingat ini dulu. Nomor 3, aturan ketiga, yaitu premis satunya jika P maka Q, dan premis 2-nya adalah jika Q maka R. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita tinggal coret nih, pernyataan Q-nya. Maka didapatkanlah kesimpulannya jika P maka R. Oke? Ini teman-teman perlu ingat, karena ini merupakan dasar lah teman-teman untuk mengerjakan soal-soal silogisme. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia contoh soalnya ya. Contoh soalnya. Oke, kita ingat ya bahwa tadi aturan yang pertama, itu premis satunya jika P maka Q, dan premis 2-nya adalah P, maka kesimpulannya adalah Q. Kita lihat contoh soalnya. Di sini, jika saya lulus BUMN, maka saya resign dari pekerjaan. Berarti di sini apa? Jika saya lulus BUMN ini adalah P. Maka saya resign dari pekerjaan ini adalah Q. Maka terus premis 2-nya apa? Saya lulus BUMN. Berarti di sini adalah P. Berarti kesimpulannya apa? Berdasarkan dari rumus yang nomor 1 ini, bahwa jika premis 1-nya adalah P, jika P maka Q, dan premis 2-nya adalah P, maka kesimpulannya adalah Q. Q apa? Ya udah, saya resign dari pekerjaan gitu. Ya. Saya resign dari pekerjaan.
Oke, paham sampai sini? Kita lanjut dulu ke yang aturan nomor 2. Oke, ini aturan nomor 2 tadi ya. Yang mana premis satunya yaitu jika P maka Q dan premis 2-nya adalah negasi dari Q. Maka kesimpulannya apa? Negasi dari P. Oke, kita lihat ke soalnya. Jika saya lulus BUMN, maka saya resign dari pekerjaan. Ini adalah P dan ini adalah Q. Terus saya tidak resign dari pekerjaan. Tidak resign dari pekerjaan. Kata tidak ini menunjukkan bahwa dia adalah negasi dari apa? Q. Ya. Jadi jika Q-nya adalah saya resign dari pekerjaan, maka negasinya adalah saya tidak resign dari pekerjaan. Gitu ya. Oke. Nah, terus apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah negasi dari P. Negasi dari P apa? Kita lihat. Di sini P-nya yaitu saya lulus BUMN. Berarti negasi dari P adalah saya tidak lulus BUMN. Oke, sekarang kita masuk ke aturan nomor 3. Nah, premis satunya adalah jika P maka Q, dan premis 2-nya adalah jika Q maka R. Maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Kita tinggal coret aja pernyataan Q-nya. Gitu. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Jika saya lulus BUMN, maka saya resign dari pekerjaan. Berarti disinilah jika P maka Q. Terus, premis 2-nya, jika saya resign dari pekerjaan, maka saya pindah kerja. Di sini saya resign dari pekerjaan ini merupakan Q. Maka saya pindah kerja ini kita anggap ini pernyataan baru yaitu disebut dengan R. Nah, dari sini kita lihat ya bahwa jika P maka Q dan premis 2-nya jika Q maka R. Ini bisa kita coret pernyataannya. Maka dapat disimpulkan adalah jika P maka R. Berarti jika saya lulus BUMN, maka saya pindah kerja. Oke, itu dia ya. Tadi kesimpulannya. Berarti jika P maka R. Oke, kita lanjut. Nah, terus di sini ada nih. Yang mana dia jika premis satunya itu jika P maka Q dan premis 2-nya adalah Q. Berarti di sini kesimpulannya apa? Gitu. Nah, jadi teman-teman jika ketemu bentuk seperti ini, maka ini tidak dapat kita simpulkan. Tidak dapat disimpulkan. Kan. Oke. Berarti jika bentuk premisnya adalah seperti ini, itu bisa dikatakan bahwa pernyataan ini tidak dapat disimpulkan. Gitu. Terus bagaimana dengan yang ini? Ini juga sama. Premis satunya, jika premis satunya adalah jika P maka Q, dan premis 2-nya adalah negasi P, maka ini juga tidak dapat disimpulkan. Tidak dapat disimpulkan. Oke, mungkin kita masuk ke contohnya ya, biar paham. Nah, ini. Yang mana tadi yang pertama ya, premis satunya itu jika P maka Q, dan premis 2-nya adalah Q. Maka apa kesimpulannya? Gitu. Kita lihat contohnya. Jika saya sarapan, maka saya merasa kenyang. Gitu. Dan premis 2-nya adalah saya merasa kenyang. Di sini, saya sarapan ini kita anggap P. Saya merasa kenyang ini kita anggap Q. Nah, di sini saya merasa kenyang Q. Gitu. Berarti apa? Di sini artinya tidak dapat disimpulkan. Karena apa? Karena dia merasa kenyang, di sini belum tentu dia sudah sarapan. Bisa aja ya karena dia memang belum merasa lapar, atau mungkin karena dia kebanyakan minum jadi dia merasa kenyang gitu. Ya masih ada kemungkinan yang lain untuk terjadinya saya merasa kenyang. Maka yaitu ini tidak dapat disimpulkan gitu. Oke. Nah, terus kita lanjut ke yang satu lagi. Nah, di sini premis satunya jika P maka Q, dan premis 2-nya adalah negasi dari P. Ya, kayak gini. Jika saya sarapan, maka saya merasa kenyang. Ini jika P maka Q, dan di sini saya tidak sarapan. Negasi dari P. Berarti apa? Dia tidak sarapan, ya belum tentu dia merasa kenyang gitu. Belum tentu karena dia tidak merasa kenyang. Bukan berarti negasi dari P kan?
negasi dari Q. Berarti dia tidak merasa kenyang. Ya, belum tentu gitu. Bisa aja dia nggak sarapan karena merasa kenyang, bisa jadi kan. Dia nggak sarapan ya karena dia merasa kenyang, ya dia nggak sarapan gitu. Atau mungkin ada kemungkinan yang lain gitu. Berarti ini tidak dapat disimpulkan. Ya, jadi ini teman-teman, yang perlu teman-teman ingat tuh adalah yang 3 ini. Nah ini, yang 3 aturan pertama tadi, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Jadi jika di luar ini, maka pernyataan itu tidak dapat kita simpulkan, gitu ya. Oke, kita mungkin lanjut ke bentuk soal aja ya. Untuk soal yang pertama, jika semua murid hadir di sekolah, maka akan diadakan pengarahan tata tertib baru. Di sini tidak diadakan pengarahan tata tertib baru. Berarti di sini apa? Jika P, maka Q. Ini adalah negasi dari Q. Berarti gimana nih teman-teman? Berarti jawabannya harusnya adalah tidak semua murid hadir di sekolah berarti. Ya. Berarti tidak semua murid hadir di sekolah. Oke, kita lihat optionnya. Beberapa siswa yang hadir di sekolah tidak mau mengikuti pengarahan tata tertib. Ini nggak dapat ya kita ambil kesimpulannya yang ini. Karena nggak sesuai dengan negasi P. Karena harusnya dia adalah negasi dari P. Gitu ya. Ini yang perlu kita ingat. Oke, lanjut yang B. Semua siswa tidak hadir di sekolah. Semua siswa tidak hadir di sekolah. Jelas enggak? Karena apa? Kalau semua siswa nggak hadir di sekolah, ya gimana sekolah itu mau berjalan gitu. Berarti seharusnya ini adalah tidak semua murid. Gitu. Berarti ada beberapa siswa yang tidak hadir di sekolah, sehingga pengarahan tata tertib itu tidak bisa dilakukan gitu. Oke, kita lihat yang C. Beberapa siswa tidak hadir di sekolah. Nah, ini. Beberapa siswa tidak hadir di sekolah atau beberapa murid itu tidak hadir di sekolah gitu ya. Karena ini pernyataan dari negasi P. Negasi P adalah tidak semua murid atau tidak semua siswa hadir di sekolah. Berarti jawaban yang benar adalah yang C. Coba kita lihat yang D. Beberapa siswa tidak hadir di sekolah karena mengikuti pengarahan tata tertib baru. Berarti ini terlalu lengkap ya teman-teman, karena kita di sini hanya butuh negasi dari P. Jadi nggak perlu sepanjang ini gitu. Ini juga salah. Kemudian beberapa yang hadir di sekolah mengikuti pengarahan tata tertib. Nggak bisa karena syaratnya adalah harus semua murid yang hadir di sekolah baru bisa mengikuti pengarahan tata tertib. Nah, sementara di sini tidak diadakan pengarahan tata tertib baru. Berarti apa penyebabnya? Karena negasi P, tidak semua murid hadir di sekolah. Atau mungkin yang hadir hanya sebagian gitu ya. Oke, berarti ini juga salah. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke. Kita lanjut. Oke, soal nomor 2. Jika hujan deras, maka air laut akan pasang. Terus, jika air laut pasang, maka sebagian kapal tidak dapat menepi. Berarti di sini adalah jika hujan deras, maka air laut pasang. Berarti jika P, maka Q. Terus jika air laut pasang, jika Q, maka R. Berarti ini coret. Berarti jawabannya adalah jika P, maka R. Kesimpulannya, apa P maka R? Berarti jika hujan deras, maka sebagian kapal tidak dapat menepi. Harusnya seperti itu ya. Oke, kita lihat optionnya. Yang A, jika hujan deras, semua kapal tidak dapat menepi. Jika hujan deras, semua kapal tidak dapat menepi. Jelas enggak? Karena ada kata semua. Sementara di sini adalah hanya sebagian yang tidak dapat menepi. Gitu. Berarti ini salah ya. Oke, kita lanjut yang B. Jika hujan deras, semua kapal dapat menepi. Enggak juga, gitu. Karena di sini sebagian kapal tidak dapat menepi. Karena ada kata semua ini enggak menunjukkan bahwa dia benar. Berarti ini salah gitu, karena hanya sebagian gitu. Oke, ini salah. Yang C. Jika hujan deras, maka sebagian kapal dapat menepi. Bisa jadi, karena apa? Kita lihat, ini hanya sebagian kapal yang tidak dapat menepi. Berarti sebagiannya lagi dia dapat menepi. Berarti bagaimana? Ini bisa kita simpan dulu ya. Jika hujan deras, maka sebagian kapal dapat menepi. Oke, kita lanjut yang D. Jika hujan tidak deras, maka sebagian kapal dapat menepi. Jelas salah, karena pernyataannya adalah harusnya jika P, bukan negasi dari P. Ya, berarti ini juga salah. Jika hujan tidak deras, semua kapal, ini juga salah. Karena negasi P dan ini ada kata semua. Berarti jawaban yang benar adalah yang C.
Jika hujan deras, maka sebagian kapal dapat menepi. Ya, jadi hanya sebagian kapal yang dapat menepi. Ini bentuk perlawanan. Ini menyatakan bahwa sebagian kapal tidak dapat menepi dan sebagian lagi dapat menepi, gitu ya. Jika bentuknya seperti ini ya kita bisa cari hubungannya lagi gitu antara yang ini dengan yang ini. Itu. Oke, paham? Kita lanjut. Oke, soal terakhir ya. Ini ada silogisme 3 tingkat. Nah, ini menarik ini. Jika cuaca cerah, maka saya pergi liburan. Itu. Kemudian, jika pergi liburan, maka saya merasa rileks. Kemudian, hari Minggu ini cuaca cerah. Nah, ini gimana nih? Ayo, coba kita kerjakan ya. Jika cuaca cerah, maka saya pergi liburan. Cuaca cerah kita asumsikan sebagai P, maka saya pergi liburan. Ini kita asumsikan sebagai Q. Terus, jika pergi liburan, ya kan, berarti Q. Maka saya merasa rileks, ini R. Ya udah, kita simpulkan dua-dua dulu. Ini sama ini dulu ya. Ini sama ini dulu. Baru nanti kita simpulkan dengan yang ini. Nah, ini kesimpulannya apa? Berarti jika P, maka R. Apa? Ya udah. Jika cuaca cerah, maka saya rileks. Gitu. Terus, hari Minggu, ini cuaca cerah. Gitu. Berarti ini adalah P. Nah, ini gimana teman-teman untuk yang kayak gini? Ya, berarti kan ini kita pakai aturan yang pertama kan, yang ketiga, ini yang pertama. Jika P maka R dan premis 2-nya adalah P. Berarti kesimpulannya apa? Harusnya adalah R. Berarti kesimpulannya adalah saya merasa rileks. Tapi tunggu dulu, di sini adalah hari Minggu ini cuaca cerah. Berarti ada lanjutannya. Nah, kita lihat opsinya. Yang A, saya pergi piknik setiap hari Minggu. Sangat tidak masuk akal ya. Ini kita jelas salah. Yang B, hari Minggu ini saya merasa rileks. Bentar, kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu, karena saya merasa rileks di hari Minggu. Karena apa? Hari Minggu ini cuaca cerah, berarti saya merasa rileks di hari Minggu. Oke, kita simpan dulu. Yang C, cuaca cerah membuat saya merasa rileks. Enggak, karena harusnya kesimpulannya adalah saya merasa rileks aja. Enggak ada hubungannya sama cuaca cerah gitu. Oke, berarti ini masih salah. Yang D, meskipun pergi piknik, saya belum tentu merasa rileks. Jelas salah. Yang E tidak dapat disimpulkan. Enggak, karena ini dapat disimpulkan. Ada R. Saya merasa rileks. Oke, berarti jawaban yang benar adalah yang B. Hari Minggu ini saya merasa rileks. Gitu. Oke? Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, mungkin untuk video selanjutnya kita akan coba bahas lebih banyak soal lagi gitu ya. Mungkin teman-teman bisa stay tune, tetap menunggu untuk video selanjutnya. Oke, mungkin itu saja ya video kita pada kali ini. Apabila ada kesalahan saya dalam penyampaian materi ataupun kesalahan saya dalam pembahasan soal, teman-teman bisa tulis di kolom komentar apa kesalahan saya dan mungkin itu bisa menjadi improvisasi buat saya ke depannya gitu. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar dapat terus berkembang dan nantikan video-video selanjutnya dari channel Sinaulearn ini. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.